Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Baik, yang pertama yang menjadi triknya dulu ya. Ya, trik untuk bisa berhasil di trading dulu. Biar menjadi pemahaman meskipun kita sudah banyak trading. Yang pertama harus tahu banyak tentang trading itu sendiri ya, tahu trading sendiri. Artinya tahu ilmunya. Ilmu yang kita pelajari apa? Nanti ada ilmu candlestick. Ya, termasuk ilmu dari mungkin dari fundamental. Ya, nanti akan kita pelajari banyak juga nanti berkaitan dengan ilmunya. Termasuk manajemen resiko ya, manajemen resiko. Kalau kita tidak tahu ilmunya, begitu market salah atau begitu yang kita analisakan salah, marketnya berbalik, tidak tahu ilmunya, kita tunggu biasanya sambil berharap dan berdoa. Terus begitu ya. Hanya harapannya apa nanti kembali, harapannya apa nanti kembali. Padahal trading tidak boleh seperti itu. Trading itu harus memutuskan ketika salah, di mana harus kita resikokan. Close-nya di mana? Close profit atau close ruginya di mana itu harus tahu. Maka harus tahu ilmunya. Kemudian yang kedua, yang selalu kita sampaikan, teman-teman harus siap dana yang sudah terencana ya, siap dana yang sudah artinya sudah aman ya, dengan terencana. Jangan kita menggunakan dana yang dana usaha, karena sangat berbahaya. Jangan kita gunakan dana pinjaman bank, sangat berbahaya. Bukan tidak boleh, boleh saja itu uangnya. Tapi tentu untuk menjaga psikologi kita lebih tenang, lebih baik dana-dana yang aman, dana-dana sehat, maksud saya dana-dana tabungan yang tidak mempengaruhi dalam siklus perputaran yang ya cukup berbahaya ya. Kemudian jangan pakai dana investasi, walaupun mungkin kita dipercaya sama orang, sama teman, ya takutnya nanti ya begitu dana investasi habis ya kita dikejar-kejar, kita bisa dilaporkan dan sebagainya. Itu karena kita menggunakan dana investasi ya. Siapkan dana yang aman, yang terencana, yang kita miliki ya. Tidak usah memaksa. Kalau kita kuatnya $1.000, pakai $1.000. Kalau kuatnya $50.000, pakai $50.000. Jangan melihat punya orang lain, karena orang lain itu belum tentu sama dengan punya kita. Artinya kekuatan dia, kemampuan dia juga tentu beda dengan kita. Kemudian yang ketiga selalu siapkan waktu ya. Selalu siapkan waktu. Kita mau pilih trading ini di model seperti apa, atau kita menggunakan tipe yang seperti apa? Kita mau yang harian atau yang swing jangka panjang ya. Harian itu apa? Harian itu trading kita dalam hitungan jam sampai 1 hari selesai. Gitu ya. Jadi kita nanti monitor itu 1 hari maksimum selesai. Profit atau untung 1 hari harus selesai. Kalau swing nanti bisa 5 hari, bisa 10 hari, bisa 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun kalau swing. Nah, nanti kita harus pilih di awal, harus kita siapkan waktunya. Kalau misalkan teman-teman ini sibuk sekali, tidak bisa trading harian, maka jatuhnya ke swing. Ada modal, tidak bisa trading tiap hari, maka jatuhnya swing. Nanti ada ilmunya, ada tekniknya kalau kita trading swing. Yang berpotensi ya, tentu berpotensi profit ya. Kalau misalnya saya tidak mau yang berlama-lama ya, kalau swing kan nanti profitnya tidak bisa sehari 2 hari. Saya mau yang harian, saya mau tiap hari itu bisa untung walaupun hanya sedikit. Maka jatuhnya kita menggunakan day trading atau trading harian. Nah, nanti yang membedakan apa? Beda waktunya, beda modal kita yang kita gunakan tentu berbeda. Kemudian ketahanan yang kita gunakan berbeda. Target yang kita gunakan berbeda. Kita mau untung berapa nanti beda-beda. Yang harian beda, yang bulanan atau swing beda. Kemudian time frame yang digunakan juga beda sekali ya. Tidak bisa sama. Makanya harus disiapkan dulu waktunya.
Kemudian kalau kita misalnya saya mau day trading misalkan, saya mau day trading. Di dalam day trading itu harus juga disiapkan waktunya. Mungkin kita kerja, mungkin kita bisnis, tidak bisa setiap saat kita bisa trading. Maka harus tahu jam-jam yang potensial. Apakah kita mau sesi Asia? Asia itu jam 04 pagi sampai 12 malam ya. Asia itu jam 4 pagi sampai jam 12 malam marketnya ada. Sehingga market itu sebenarnya 24 jam. Mungkin kita pilih yang sesi Eropa ya. Sesi Eropa misalkan ya. Boleh saja. Eropa itu jamnya dia mulai masuk jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Sampai jam 22.00. Ya, ini standarnya kita menggunakan waktu Indonesia Barat atau GMT plus 7. Ya, kalau mungkin di luar Jawa nanti tinggal menyesuaikan. Kemudian untuk yang ketiga kita mungkin bisa pilih sesi yang ketiga ya, sesi Amerika namanya. Sesi Amerika ini mulai jam 19.00 sampai jam 03.00. Ya, 03 dini hari. Nah, ini harus minimal kita harus sudah set di awal ya. Kita harus pilih di awal. Maka sebelum kita masuk menggunakan real account, kita nanti rekomendasikan untuk belajar dulu ya. Satu, menerapkan teknik kita, yang kedua menerapkan manajemen risiko, yang ketiga menerapkan ketahanan lotnya, kemudian yang ketiga menerapkan teknik membaca dan menerapkan recovery-nya. Ya, jangan kita buru-buru menggunakan uang asli, uang real account ya. Walaupun saya yakin punya uang banyak semuanya, tetapi kalau bisa pahami dulu tekniknya, kemudian kuasai sampai benar-benar paham betul, sehingga kalau kita sudah paham cari profit lebih mudah. Kemudian mana kira-kira yang menguntungkan dari 3 sesi ini ya? Pagi, siang, atau malam? Ya, market ini yang paling menguasai sebenarnya adalah Eropa, yang paling kuat menguasai Eropa. Karena Uni Eropa itu banyak negara. Sementara Amerika tidak terlalu banyak. Lebih banyak Eropa. Sehingga yang paling mendominasi itu sebenarnya Eropa. Tetapi ada lagi yang lebih rame lagi, market yang lebih rame itu ketika antara Eropa dan Amerika itu bertemu. Yakni jam 19 Eropa masuk sampai jam 22. Ini pasar yang rame-ramenya. Nah, kita nanti bisa memilih kira-kira cocok yang mana. Nanti akan ketemu kalau sesi pagi itu seperti apa, sesi Asia itu marketnya seperti apa. Nanti kita monitor, kita belajar banyak di sana. Kemudian sesi Eropa itu bagaimana, sesi Amerika bagaimana. Nah, saya sendiri paling suka kalau trading di 2 sesi ini, Eropa Amerika ketemu ya, sehingga jam 19 sampai 22, terakhir sampai jam 11 malam terakhir. Ya, biasanya sebelum jam 12 malam saya sudah close semuanya. Walaupun masih ada rugi tetap saya close. Karena saya tidak mau satu overnight, yang kedua besok marketnya jauh lebih berubah. Nanti akan membuat pikiran kita jadi tidak tenang. Oke, ini harus kita nanti siapkan. Kita punya kerjaan jam berapa, kemudian waktu luang kita jam berapa. Kemudian kira-kira saya bisa mengalokasikan waktu saya untuk trading ini jam berapa ya, kita nanti siapkan dulu. Kemudian selanjutnya tidak cukup kita hanya mengambil waktu dan tipe yang kita ambil nanti ya, selanjutnya harus kita memilih pair yang tepat. Semua instrumen itu punya karakter. Euro karakternya stabil ya, pelan. Pound sterling ya agak sedikit agresif, pound sterling Jepang lumayan agresif. Kemudian emas agresif, ada lagi yang paling agresif itu kalau sudah masuk di cryptocurrency sama indeks itu biasa ekstrim sekali ya. Sehingga saya lebih rekomendasikan ke market-market yang tidak terlalu ekstrim banget, tidak terlalu pelan. Ya, nanti silakan dicoba sendiri, boleh pakai yang kripto, pakai yang saham, pakai gold atau pakai yang lain.
Nah, tentu nanti kita punya pengalaman di sana. Kira-kira seperti apa yang kita rasakan. Kalau mungkin cocok dengan ekstrim, cocok dengan pergerakan yang tinggi ya silakan. Kalau tidak cocok, turunkan, cari yang lebih lebih slow ya. Saya dulu awali dengan euro. Kalau saya dulu awali di euro USD, kemudian GU, GJ, ini saya dulu. Nah, sekarang kita fokus ke gold. Kita fokus ke sana. Ya, dengan plus dan minusnya tentu kita yang mengalami ya. Gold itu lebih ekstrim, kelihatan memang ngeri, tetapi kalau kita betul-betul memahami karakternya ya akan banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan nanti di sana. Oke, itu pair nanti harus kita pilih. Usahakan kalau kita transaksi jangan gaduh-gaduh ya. Jangan gaduh-gaduh, itu jangan banyak pair. Kenapa kok banyak pair? Kalau banyak pair nanti kita bukanya juga susah. Klik sana, klik sini, klik sana, klik sini gitu ya. Nah, saya rekomendasikan di dalam satu transaksi itu satu pair saja. Misalkan euro atau GU atau gold misalkan ya. Satu instrumen itu pakai dulu. Nah, kemudian kalau kita manual, transaksi kita jangan terlalu banyak ya, batasi maksimal misalkan 4 sampai 5 transaksi. Dalam satu transaksi itu ya, jangan terlalu banyak. Jangan seperti kita belanja di supermarket yang panjang dari atas ke bawah. Karena kalau terlalu banyak, itu nanti jaga kita susah. Ya, lebih baik kecil sedikit tapi segera exit ya. Biasanya kalau saya sendiri, saya lebih suka satu dulu, kemudian satu ini kalau sudah selesai profit close. Ya, kalau enggak bisa kita biasa sampai 3, 1 sampai 3. Ini kalau udah enggak berhasil harus close, sudah selesai. Lah kan rugi. Namanya trading, namanya dagang, tidak selalu bisa profit. Yang terpenting apa? Kita bisa kontrol. Kapan kita bisa close ruginya? Sejauh mana kita harus merelakan kerugian itu kita close. Kalau kita tidak close dari awal, bisa membengkak, nanti akan lebih berbahaya. Ya, biasanya teman-teman kalau sudah banyak eman atau sayang untuk di close, yang terjadi apa? Makin bengkak, makin jauh sudah. Kalau sudah terlalu jauh meninggalkan posisi, ini sudah spekulasi sudah. Jauh itu berapa? Biasanya lebih dari 2000 pergerakan ya, 2000 pergerakan atau 200 pip mungkin. Nah, ini tentu akan cukup lama nanti kita kembalinya. Dalam kondisi bingung biasanya dilakukan hedging atau dilakukan locking. Ini buy, kemudian turun panjang kita baru sell. Ini kalau udah begini tidak menyelesaikan masalah. Sudah terlalu jauh, ruginya banyak, kita sell. Tidak ada menyelesaikan masalah, nanti yang ada tambah parah. Sehingga nanti harus tahu tepat kapan kita exitnya. Nah, nanti kita di recovery, di manajemen risiko kita bahas di sana. Makanya perlu tahu bagaimana karakter dari pair yang kita ambil itu, sehingga nanti mempermudah kita menyelesaikan. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan supaya kita bisa berhasil dengan baik, mulailah dengan modal yang kecil dulu untuk belajar, atau paling tidak kita belajar di akun demo dulu ya. Mulailah dengan modal kecil atau pakai akun demo dulu ya. Kalau kita tidak mau yang demo, maka gunakan akun sen. Akun sen itu apa? Akun sen itu 1 US dollar ini sama dengan 100 sen. Sehingga kalau kita punya 10 US dollar, maka ini jadi 1000 sen ya, seolah-olah 1000 dolar tapi 1000 sen. Buat latihan boleh. Artinya ketika ini nanti rugi, tentu tidak terlalu banyak kerugian ya kalau kita tidak mau demo, tapi lebih baik pakai demo. Kenapa demo? Di demo itu kita bebas melakukan ekspresi kita ya, bebas melakukan teknik-teknik yang kita anggap ini sebagai bagian dari sistem saya gitu ya. Tanpa takut rugi di awal. Nanti mulai pelan-pelan mulai dibenahi, pelan-pelan mulai dikoreksi, pelan-pelan melakukan perbaikan dan sebagainya. Sehingga nanti kalau sudah demo sudah betul-betul mumpuni, baru pakai akun sen ini boleh. Setelah itu baru naik ke akun real yang standar. Itu prosesnya seperti itu, jangan langsung tiba-tiba. Kenapa? Karena nanti kalau rugi sudah banyak. Ya, bukan kita tidak boleh saja. Itu kan uang sendiri, haknya sendiri. Tetapi kita punya
tanggung jawab moral untuk mengingatkan ya sekali lagi. Yang kelima, harus punya rasa percaya diri. Percaya diri ya. Begitu kita menjatuhkan pilihan buy, maka sudah yakin bakalan naik. Kalau tidak naik bagaimana? Sudah yakin kita punya sistem recovery, punya cara menyelesaikan. Maka ini percaya diri harus kita kedepankan. Tentu percaya diri bukan tanpa batas. Percaya diri yang diimbangi dengan realistis ya. Harus realistis. Logis dan masuk akal ya. Ya ini mungkin bagian dari awal materi pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran dulu.